Kita bertemu lagi dalam Sofinavi Talks You Are Loved, dan hari ini saya ke Bandung. Buat saya tidak pernah jauh yang namanya Bandung itu karena it's one of my home di dunia ini. Untuk bertemu dengan Iszur Muchtar. Yeay. Setelah bertahun-tahun, decades. Iya. Ya kan? Iya betul. 10 tahun kali lebih. Lebih dong. Makanya. Gue di Bali aja udah mau 10 tahun. Kita kuis itu yang kita bawain kuis bareng tuh dulu kuis LG di Indosiar. Itu 2001. Nah, lo pikir aja tuh kira-kira 24 tahun Dulu udah satu manusia lagi. Dia masih single, beranak pinak, anaknya sekarang udah mau kuliah. Udah kuliah dong? Udah, ya satu udah kuliah, satu lagi udah mau kuliah. Luar biasa. Baru ketemu sekarang lagi. Iya, terlalu jahat ya kehidupan ini. Tapi ya alhamdulillah masih ada online, masih bisa ketemu, ada WhatsApp, ada Instagram segala macam yang bisa membuat kita masih bisa engage gitu kan. Iya, tapi tetap beda lah dengan ketika tadi gue bertemu lu langsung bisa gitu. Tapi bener gak sih nama lu teh Om Yana Satriana bener gitu? Hah? Iya, ini pertanyaan yang agak panjang ya, karena gini. My mother, mama aku, waktu melahirkan aku di tahun 1966. Sudah tua ya. Hitung sendiri. Iya, sudah hitung itu. Jadi generasinya udah generasi apa nih? Generasi nggak tahu lah. Lu teh boomer ya? I don't know. Boomer apa hampir ke X atau mic-nya gue nggak tahu, boomer mic atau kameramen atau lem clip on ya nggak tahu. Clip on. Pokoknya tahun 66. Nah, mama aku melahirkan aku di Banjar, kota Banjar itu kota kecil di waktu itu masih kota kabupaten di Ciamis. Sekarang udah jadi kota sendiri. Waktu itu bapak aku menjabat sebagai kepala rumah sakit ya, kepala dinas kesehatan. Kalau dulu dinas kesehatan di kabupaten Ciamis ya, gitu. Ciamis. Nah, aku dilahirkan di sana dan yang melahirkan aku adalah bapakku sendiri. Gimana sih maksudnya? Kok kayak film South Park? Ibunya Eric adalah bapaknya satu orang. Bukan melahirkan dalam arti dia brojolin, tapi karena membidani. Membidani. Karena di sana kan dokter, ya namanya satu dokter menjadi segala macam, jadi dokter gigi ya, jadi dokter melahirkan segala macam. Yang membantu melahirkan itu ya bapakku. Tapi kan namanya bukan Iszur, namanya Parafei. Iya. Gimana sih? Nah, kemudian nama aku tuh jadi Yana Satriana Muchtar. AXBCX. Tolong menolong. Ya. Nah, kemudian aku tanya, "Mah, kenapa sih nama aku Yana?" Mama aku berujar, "Waktu itu kamu lahir, ada yang nengok, mayor namanya Yana." Orangnya ganteng. Wow, filosofi sekali ya, Manya, luar biasa. So itu deep. Dalam. Jadi dikasih nama Yana lah. Satriana sebagai Sunda. Ya, Satriana diulang ya, Satriana. Tapi Sahriar itu dari ibu aku, namanya Sahri Rayati, dinamain Sahriar dan Muchtar gitu. Jadi namanya itu empat kata ya. Jadi kalau ngisi formulim itu agak ribet. Yana, Satriana, Sahriar, Muchtar. Oh, apalagi kalau pakai kotak-kotak ngisinya, itu kadang-kadang keluar dari kotak. Ya, itu. Iya, kayak gue si Manjuntaknya pasti keluar kotak. Di S doang ya. Selesai, abis lagi. Ya. Siapa suruh ya orang namanya pendek panjang ya. Harusnya kita yang salah panjang. Mereka kan. Iya, kita mah benar. Panjang, 4. Aduh. Nah, akhirnya udah. Nah, pada saat itu ejaan baru diperbaharui kan. Nulis Yana itu pakai J. Jana. Kayak istrinya Erwin Parengkuan. Oh iya, Jana Novota. Ya kan? Nah, itu yang membuatnya menjadi masalah di kemudian hari. Karena di akte kelahiran adalah Jana Satriana Muchtar, tapi masuk ke KTP Yana, masuk ke BCA Yana, masuk ke bank-bank Yana segala macam. Kontrak-kontrak Yana, KTP segala macam. Tapi paspor tetap J. Oh iya, itu nggak bisa tuh. Terus? Ya ribet. Jadi akhirnya ya aku punya 2 JA dan YA. Saking ribet-ribetnya, ya sudahlah. Sekarang tuh jadi
sampai mama aku menguruskan setahun yang lalu harus pergi ke Banjar menguruskan. Si nama ini. Terima kasih mama yang sampai menguruskan. Udah seumuran ini masih diurusin sama mama. Aduh, ya habis beliau yang Ya tahu kan? kan. Iya, yang tahu sejarahnya. Dan ternyata Banjar sudah jadi kota sendiri. Ya kan? Ciamisnya sudah pisah lagi. Iya. Jadi lebih rumit ternyata. Kependudukan Indonesia itu rumit banget. Rumit, ya benar. Nah, sudahlah. Nah, beranjak karena dulu tuh nama Yana tuh kayaknya cewek kan, Yana gitu kan. Sampai bini gua aja, Via. Teh Via. Dia tuh kan, dia tuh temenan dengan kakak aku. Dia karena ya aku kan berondong ya, istriku lebih tua dari aku ya. Jadi istri aku tuh temenan sama kakak aku di SMA 3. Terus waktu ngobrol-ngobrol mereka tuh, oh adik kamu tuh ada siapa aja? Oh ada Yana, ada Mira, ada Maya, ada Mike. Oh berasumsi semuanya adalah perempuan. Oke. Waktu aku ketemu lagi pendekatan sama istri setelah berapa tahun kemudian, aku adiknya Ati. Apa adiknya Ati? Nggak ada adik Ati, perempuan semuanya. Ada Mira, Maya, Mike, Yana. Nah aku Yana. Iya, ternyata aku. Disangkanya perempuan. Makanya juga kalau nelfon gitu, misalnya dari halo, kalau misalnya yang dari menawarkan asuransi atau halo bisa bicara dengan Ibu Yana. Terima kasih. Tapi enggak, sebenarnya banyak orang Sunda namanya Yana sih. ya. Kang Yana rasanya Iya, Yana ada. ya. Tapi ya maksudnya Yana Julio. Oh, Yana Julio. Julio. Kalau Julio. Iya. Jajami harga. Hahaha. Ya gitu ya. Nah, yang namanya Yana itu kan sangat Sunda banyak gitu kan, banyak. Nah, waktu aku masuk SMA 3 di kelas 1 kan banyak tuh yang namanya Yana, ada Yana Satriana aku, Yana Suryana, ada Yana apalagi gitu segala macam. Wah, nggak asik nih. Banyakan Yana nih ya. Teman-teman aku karena baru kenalan menyangka namanya aku itu Suryana. Disangkanya. Jadi, namanya kebanyakan Yana, lu Isur aja ya, Isur aja. Dari Suryana. Ya, disangkanya aku dengan ya polosnya. Ya oke. Demi pergaulan Demi aja, pergaulan. kan? Jadi udah Isur. Mereka sendiri baru ngeh setelah beberapa bulan, nama kamu kan Suryana. Tapi udah kepalang. Ya sudahlah. Akhirnya dari SMA itulah nama Isur dan yang jadi nama di sekolah, nama teman-teman, tapi di rumah tidak. Tuh, jadi, tapi waktu ini kan lu cerita SMA nih time frame-nya. Ya. Waktu lu masuk kuliah, ya. Isur dong. Iya, manggilnya. jadi sekarang karena sudah ya istilahnya aku kan yang namanya Isur sudah mulai menanjak dengan nama kayak Isur gue si itu. Butet lah. Nah, gitu. Jadi SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua orang tahunya Isur. Udah tahu. Masuk kuliah pun aku ya nggak diekspos nama Yana dengan Isur. Karena kan ini si Isur gini padahal nama asli mah Yana. Si Mama nggak marah tuh yang merasa dulu ada Kolonel Letnan Yana, siapa? Mayor Yana. Sudahlah. Nggak marah ya? Enggak. Oh. Yang penting ya udah Yana gitu. Oh. Nah, jadi nama Isur itu kemudian berkembang dan kemudian waktu aku masuk ya mulai ke dunia entertainment di Radio OS, ya udah pakai namanya Isur. Itulah dulu nama on air. Dulu Isurnya pakai S. Isur. ISUR. Sejak kapan pakai ISZ? Semakin fancy. Kesur nggak asik nih. Biar agak gaya. ISZUR. Isur. Oh gitu. Legek. Oh legek, nya logai ya. Gitu. Untung nggak Izoer ya, itu lebih rumit lagi loh. Enggak lah, pokoknya ISZUR. Jadi kalau 15, 2 UR. Oh, plat ya, ibaratnya kalau punya mobil, sempat punya mobil yang platnya 15-2. Enggak susah. Udah rencana tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa ya. Masalahnya kalau nomornya terlalu spesifik, gampang dikenalin. Bener sih. Di mana nih? Si Isur ngapain di sini? Ketahuan ya. Ketewa kalau kata orang Bandung mah ya. Kegap. By the way, welcome back to Bandung ya. Oh iya. Isur Mukhtar. Terima kasih. Setelah sekian lama menepi ke Malaysia. 15 tahun. 15 tahun loh.
15 tahun, 2009 pindah ke Malaysia. 2009. Tunggu sebentar ya. Untuk refresh mungkin yang nonton yang agak mudaan daripada kami, biarpun kami juga masih muda, tapi mungkin kan ada yang lebih muda ya. Muda casingnya, Iya. dalemannya sudah rengkot. Pasti tahu Isur Muchtar ini dari zaman Padiangan, lalu pindahlah ke Project P, Iya. lalu melahirkan Membidani ya bersama kakak-kakak Project P, membidani lahirnya Project Pop yang teman-teman tahu sekarang. Ada Tika, Ujo dan kawan-kawan Yosi segala macam itu, mereka lah kakak-kakaknya pada saat itu ya. Tapi lu tiba-tiba suatu saat teng-teng pindah ke KL, Kuala Lumpur. Gua tahu dari kayaknya Kang Denny deh. Iya. Karena waktu itu gue masih aktif bawain acara di TV bareng Kang Denny Iya, Chandra. betul. Lalu dia bilang, "Lu tahu belum? Udah tahu belum si Isur teh pindah ke KL?" Terus gue, "Oh ya." Terus gue nelfon lu karena waktu itu gue juga dalam rencana pindah ke Australia. Australia. Tapi belum waktunya lah ya, Tuhan belum memberikan izin. Baru pada saat niat, itu. baru niat. Ya, Iya. tapi akhirnya kan pindahnya ke Bali. Ke Bali. Nah. Deket lah, lebih deket. Ya, kalau gua bisa dikatakan udah bertandang ke beberapa podcast teman-teman menceritakan kenapa ke Bali. Termasuk di buku gua pun kalau mau baca tertulis ada. Kalau Isur Muchtar sendiri kan yang aku baca tuh narasi publiknya adalah iya saya mau pensiun dini gitu. Tapi kan waktu itu 2009 emang umur lu berapa sih Om I? Ya 2009 66 berapa ya? 3 4 berapa ya? 66 coba. 66 ke 2000 aja berapa? 24. 24 ya 30 ya hampir 40-an lah ya 40 sekian. Tapi sama, aku juga pindah umur 40 kayak ada turning point dalam hidup nggak sih? Kalau Apa yang ada di pikiranmu saat itu? sebetulnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke janji yang udah aku bikin sebelumnya. Oke. Janji sama istri aku. Kan aku menikahi istri aku dan dia adalah ya mantan penyanyi Elva Singers. Dia juga dokter gigi yang handal. Dia punya sekolahnya juga bagus, pinter. Akademisnya ya? Ya, dia kuliah hanya cukup 5 tahun, sementara aku 10 tahun kuliah, luar biasa. Ya kan lu cari duit. 2 repelita. Nah, jadi waktu itu, waktu aku masih aktif syuting kan, dia bilang, yaudah kamu ini aja, aku cari duit segala macam. Nah, pas dia udah beres dan dia mau sekolah lagi ngambil S2 spesialis, aku bilang, Sorry, udah. spesialis dokter gigi ya? Dokter gigi, spesialis dokter gigi. Dia ngambilnya pedodonti atau kedokteran gigi untuk anak. Ya aku yaudah ambil aja, bilang tuh sayang yang namanya apa otak kamu nggak dipakai, maksudnya nggak cuma rezeki lagi ada ya, rezeki, bisa S2. nggak apa-apa, bisa manfaat lah. Karena aku bilang gini, ya satu hal yang harus kita waspadai, kan kita harus waspada, kita harus bukan waspada, harus kita sadari bahwa di dalam ke dunia artisan, ke dunia artis kesenimanan atau ya hiburan, itu umur sangat berperan. Sangat berperan. Lu di dunia hiburan makin tua itu makin layu, makin Di Indonesia kali, di luar negeri mah. Kita bicara di sini. Ya, kita Clint bicara di Eastwood sini. aja masih Kita berjaya. bicara di Indonesia ya, karena kita lihat yang namanya, dulu dia penyanyi keren, sekarang repot hidupnya, gitu kan, banyak kan. Dia dulunya adalah bintang film keren, sekarang gue terlibat hutang segala macam. Nah itu ya aku sadari bahwa harus sadari ya, bahwa secara di dalam dunia hiburan itu ada kecenderungan kecenderungan untuk masa habis gitu. Tapi kalau di dunia pendidikan atau profesi itu malah makin lama tuh makin dihargai, makin matang. Makin matang ya. Jadi maksudnya experience itu akan makin malah dihargai, menambah daya jual, terutama di dunia pendidikan kan, apalagi kalau udah S2 ngambil doktoral, wah itu lain lah. Sementara kalau kita enggak ngambil di susah ya namanya. Nah jadi aku bilang gitu deh, udah kamu sekolah aja dulu, nanti kalau misalnya itu aku udah selesai, ya lu yang cari ini kembangin bakat aku. Jadi win-win solution lah. Aku selama ini itu berkarir,
Nah, mungkin satu saat aku turun, dia yang berkarir. Dan pada saat Gitu. itu lu lagi aktif-aktifnya kan? Pembawa Iya. acara iya, Mm-mm. memang udah nggak Project P, tapi pembawa acara iya, ada di mana-mana, sering juga kita bertemu ya Mm-mm. sebagai MC. Main sinetron juga Nah, iya, sinetron juga. stripping pula ya kan? Ya. Terus waktu itu kayaknya lu deket banget sama Cinemart ya? Ya, betul tuh aku banyak di sama Cinemat ya banyaknya. Bahkan waktu aku 2009 tuh aku masih syuting stripping Putri yang Ditukar. Putri yang Ditukar, betul. Dan itu pas di tengah-tengah tiba-tiba baru setahun jalan tuh berapa bulan lagi naik daun tuh tiba-tiba bini gua, aku keterima di Malaysia. Gimana? Aku nanti bakal pindah ke Malaysia. Aku dengan berpikiran, Malaysia deket lah, kita gitu. Ya udah, Malaysia aja. Ya udah. Bolak-balik. Ya, oke lah. Tapi ternyata tidak semudah itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena ternyata, wow. Kan nggak pakai visa. Nggak boleh visa, tapi schedule di Indonesia, you know. Molor. Nggak bisa kita yang namanya, apalagi stripping tuh bisa membuat lu nggak bisa kemana-mana selama berbulan-bulan. Ya jadi ada yang kejadiannya adalah kita hidup di dua alam. Bini gua di sana dengan anak-anak, gua di sini gitu ya. Ya ada dilematik. Aduh, gimana gue tuh rasa ninggalin keluarga, anak juga. Sampai sempat kejadian gini. Anak aku 3 Oktober ulang tahun. Yang mana nih, Gea apa Gama? Gea. Lalu aku bilang aku nanti mau cuti dulu ya, barang 2 hari lah, 3 hari karena anak aku mau ulang tahun. Oke, diaturin. Oke, tanggal 2 tuh, ya Kang, boleh Kang. Ya jadi aku nanti boleh tanggal 4. Pergilah ke Kuala Lumpur. Dan waktu itu belum di Kuala Lumpur, tapi aku masih tinggal di kota namanya Sungai Petani di Kedah. Jadi Kedah dari KL sana dikit. Ya, utara lagi. Jadi kurang lebih deketnya ke Pineng. Jadi dari Kuala Lumpur tuh kalau naik pesawat lagi setengah 40 menit lagi lah. Oh, naik pesawat lagi itu? Tapi bisa naik aku mobil. naik pesawat waktu itu masih banyak penerbangan dari Jakarta atau malah dari Bandung ada ke Pineng. Dari Pineng itu aku naik angkot. Taksi. Balik ke basic. Angkot geger kalong. Aduh, oplet. Jangan angkot, oplet ya. Nah, aku pakai mobil itu cuma 45 menit. Oke. Oke kan? Oke, udah dapat. Wah, lagi makan-makan nih sama anak gue, makan. Tiba-tiba pas tengah, Kang Isur, besok syuting. Rasa gigi gue gatal. Gimana sih? Pan gue udah bilang, nggak bisa Kang, karena ini harus syuting. Bahasa Perancis. Ya udah, apa boleh buat. Jadi aku cepet-cepet cari tiket tuh. Aku bisanya nanti syutingnya sore, nggak apa-apa Kang, yang penting datang sore, nggak apa-apa. Ditunggu. Jadi ke keluarga nggak enak, ya, jadi nggak enak. Kerjaan juga kayak Nah kemudian kayak gitu udah berapa kali, pernah kejadian lagi. Kang, ini ada syuting. Lagi kayak gitu. Kang, ini udah minta libur seminggu, tiba-tiba, Kang, ini ada syuting. Aku datang. Udah ke Jakarta. Nungguin. Nggak jadi. Nggak jadi. Ih. Syutingnya nggak jadi. Karena? Nggak tahu. Tapi emang seleksi dulu syuting nggak jadi. Terus? Ya sudah, aku bingung mau balik atau enggak kan. Ya sudah. Kayak gitu. Jadi akhirnya pada satu titik, aku udah, fed up nih. Aku minta libur 3 bulan deh gitu. Aku mau libur deh sebulan ya, nggak 3 bulan, sebulan. Oh, nggak bisa Kang, gini. Aku kan kesel. Ya udah aku mundurkan diri deh. Padahal masih kontrak. Ya kontrak itu kan open, kita nggak tahu kan per episode segala. Sampai saudara gue, ini baru kejadian pertama kali ini pemain bukannya diusir itu, tapi malah pengen meninggalkan sementara orang lagi episode sekian banyak. Habis gimana? Aku bilang tuh aku hidup di 2 arah, gue juga nggak bisa mikir ini. Ya udah, akhirnya aku
pergilah dari situ. Jadi ceritanya si tokoh aku tuh mati. Terus yang lucu udah nyampe sana, tiba-tiba, Kang, bisa nggak besok syuting lagi? Kan udah mati. Untuk adegan kematian. Datang untuk meninggal. Datang untuk meninggal. Aku ini nggak mungkin lah, gue bilang. Datang untuk, hai aku meninggal, ceng-ceng. Adegan terakhir. Aduh, dan kebetulan saat itu juga nggak mungkin karena si paspor aku lagi ditahan di imigrasinya Malaysia untuk urusan apalah visa segala macam. Nggak bisa, aku bilang tuh nggak bisa kayak gini. Aduh ya maaf, aduh gimana udah. Ya akhirnya jadi hubungannya nggak bagus lah dia sama ya. Dan akhirnya aku lihat adegannya ada mobil ting, wah, dreng masuk ke. Selesai. Wah, bapak ini meninggal. Aku tidak ada dalam situ, aku tidak syuting. Jadi itu bukan kamu? Ya. Jadi ya maksudnya. Apa sih yang dibelain? Iya kadang-kadang gitu. Uang penyelesaiannya begitu aja bisa gitu ya? Gitu ya. Tapi akhirnya ya gitu. Ya udah aku di sana sempat nggak syuting. Cuma kadang-kadang tuh. Kangen ya? Aku pengen syuting di situ. Kayak gitu teman-teman. Kan. Iya ada teman-teman kangen kan suasana syuting tuh kayak gimana. Dan kadang-kadang gini di Malaysia kan si sinetron Putri yang Ditukar sama sinetron yang sebelumnya Yasmin itu masuk di Malaysia. Jadi ada beberapa orang Melayu yang tahu, abang nih pelakon ya. Abang nih pelakon tuh. Tengok tuh dekat itu Putri yang TV Ditukar. RCTI. RCTI kali. RCTI. Putri yang Ditukar kan R-nya nggak kena tuh. Putri yang Ditukar gitu. Oh iya, kakak tengok juga. Saya suka deh. Saya seronok. Seronok, tengok. Aduh, enak juga ya kalau famous di sini. Sandiwara. Wow. Iya, kadang-kadang juga ada kangen. Aduh, senang juga sih kadang-kadang dikenal orang di negeri lain kan. Lain, iya. Iya. Maksudnya ada rasa haru ya. Haru. Maksudnya kerja keras kita. Loh, kamu ternyata nonton. Ternyata kamu terinspirasi oleh itu. Iya, itu. Sebagai seniman itu ada loh rasa kayak. Aduh. Dan di negeri jauh yang bukan negeri, bukan negeri Indonesia kita. gitu ya. Itu kadang-kadang merindukan kayak gitu. Nah, udah gitu akhirnya selama beberapa lama nggak syuting, aku minta izin, aku syuting dulu ya. Jenuh nih, ya udah nggak apa-apa syutingnya itu. Ada beberapa syutingnya yang kebetulan juga nggak panjang kayak Fortune Cookies saja sebentar. Film Susi Susanti lumayan kan? Kalau Susanti. Nah akhirnya kalau sinetron aku akhirnya nggak bisa deh kalau sinetron nggak bisa karena kadang-kadang nggak bisa ditentuin kan. Kalau episodenya panjang ya nggak tahu. Tapi kalau film kita kan tahu durasinya berapa jadi bisa. Kang schedule-nya cuma 2 minggu. 2 minggu nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa 2 minggu. Film lebih jelas. Ya lebih jelas. Zaman sekarang series juga lebih jelas. Ya series lagi diiniin, cuma kemarin ada yang nawarin series timingnya masih belum pas. Belum pas. Gitu. Dan tapi ya series juga harus diwaspadai karena series sekarang kan banyaknya di YouTube. Kadang-kadang adegannya tuh suka seronok. Seronok ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Agak-agak wow, bapak ganjen deh, apa segala macam. Iya, jadi nggak enak. Walaupun ya nggak mungkin di usia kita kali kita disuruh seronok. Iya, walaupun mungkin bapaknya ganjen ya, tapi ya jangan sampai diekspos dong ya, malu dong sama anak. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya sempat syuting. Tapi kalau untuk film, film ya aku masih mau ya, misalnya 2 minggu atau paling maksimum 3 minggu. Oke, bisa diatur lah gitu. Okay. Film biasanya kalau yang nggak kolosal setahu aku ya, setelah sekian lama kemarin aku diajakin main film juga soalnya. Paling lama 20 hari dah. Iya kan? Ya, itu doable for me. Abis itu kayaknya kita waras lagi keluar dari peran, hidup lagi, abis itu yuk main lagi gitu kan ya. Itu memang aku juga. Tapi yang berkesan bagi aku adalah Susi Susanti ya, walaupun adegannya memang agak susah. Kenapa tuh? Karena di situ pertanyaannya adalah waktu itu adalah aku bertanya kepada maaf ya yang produsernya kan Daniel Mananta ya, kemudian sutradaranya ini Sim F. Aku pengen tahu kenapa sih aku yang dipilih gitu. Dia bilang itu bapaknya Susanti itu mirip banget sama Kang Isut. Masa?
Ada fotonya nggak? Lu merasa mirip pas lihat foto? Iya, tapi kebetulan ya ayahnya tuh baru meninggal. Pas dilihat, oh iya ada mirip-miripnya gitu. Jadi, aduh, masalahnya agak beban karena aku belum sempat ketemu dengan orangnya. Iya. Bagaimana stylenya segala macam kan. Untuk pendalaman peran agak-agak susah. Jadi aku ngarang-ngarang aja dan dia tuh sayang sama anaknya gini-gini nih, mencoba. Sampai aku karena gini, ternyata si Susanti bapaknya itu bukan kalau saya tahu bukan orang Sunda. Yang orang Sunda itu ibunya kalau kata. Oh. Aku lupa. Ya, yang orang Sunda itu ibunya, bapaknya bukan orang Sunda, orang Jawa. Oh. Nah, yang lucu, aku orang Sunda, harus dijawa-jawain. Sementara jadi istri aku, dia malah ngomongnya medok Jawa gitu agak. Walaupun dia bukan orang Jawa, tapi ngomong jadi suka saya temenin. Lagi pusing. Kameramen kesel. Jadi kita tukeran. Kang, kalau ini bahasanya gini boleh? Ya boleh, bahasa Sundanya kayak gitu. Ya. Nanti aku kalau bahasa Jawanya kayak gini atau nggak usah terlalu Jawa deh, mendok aja sedikit. Oh gitu. Jadinya itu yang aku pahami ya saat itu. Jadi ya, dan karakternya itu ya orangnya bijak gitu. Bukan gue banget deh, yang maksudnya gue pecicilan gitu. Sutradara aku Sim F sampai bilang gini, Kang, maaf ya, kalau ini jangan bercanda ya. Selama syuting ini jangan bercanda. Demi menjaga konsistensi peran itu. Iya, nggak boleh bercanda. Kan susah kan, kamu pasti aktel ya. Susah banget. Susah banget. Lebih baik disuruh nahan boker ya daripada nahan bercanda. Nahan boker bisa seharian. Kalau bercanda itu susah. Aduh, ada yang geli gitu. Tapi ya oke lah. Jadi kalau mau bercanda, udah mestinya ada yang satu pengen bercanda. Oke. Ya. Ya namanya lagi peran kan memang gitu. Kemarin aku sempat main tuh Om I harus jadi kakak-kakak perawan tua yang adalah orang Medan Batak. Kebayang nggak sih? Sementara gue kan Batak Sunda pisannya. Lu Batak terusir lu mah. Iya, Batak yang tertukar. Nah, dari sebulan sebelumnya sampai si Pongki tuh gini, ya ampun kita bakal begini terus nih. Jadi gue udah mulai gini, udah makan kau? Ambil dulu piring itu, nanti gitu nih. Ya, mah emang harus gitu banget ya? Secara kan dia Jawa ya. Kan mau main film aku. Jadi gue udah ngegas gitu, tau gak sih? Keluar medannya. Keluar, kan harus latihan dong, latihan. Betul, begitu selesai, balik ke rumah, masih dia gini, udah boleh lepas kali. Oh iya ya. Tapi sampai sekarang, sampai sekarang masih suka kelepasan. Gue ngomong sama anjing gue aja gitu. Udah aku kasih makan, kau minta lagi, kau jangan nyuri kau ya. Terlalu mendalami ya. Terlalu. Iya, kadang-kadang gitu udah Terus yang itu tapi pay off ya, maksudnya pas aku dilihat di layar tuh, this is not me. Ini asik But banget. It's good, right? Iya. Ini bukan gua, itu bagus banget gitu. Jadi aku bisa orang-orang melihat itu bukan gua gitu, bukan Isur, tapi adalah perannya itu. Bener. Yang adalah, sorry gue mau nanya ya. Selama ini ketika semua pengalaman acting gue yang nggak seberapa lah dibandingin aktor-aktor yang asli itu ya, kita ini kan penggembira sebenarnya, tapi berusaha belajar. Aku tuh ngerasa kalau udah ada di depan kamera, lalu memerankan orang lain, tapi gue udah nggak sadar nih ada kamera ini, itu tuh kayak nggak mau berhenti. Iya betul. Rasanya enjoy gitu, enjoy ya. Lagi jadi si kakak Batak perawan tua itu kemarin. Begitu masuk terus berasa kayak ini bukan Sofi, ini kayak yang pengen bisa panjangin lagi nggak sih dialognya, tapi kan nggak bisa ya. Jadi selalu jadi orang lain yang pengen explore gitu. So good loh rasanya itu. Betul, itu emang dunia aktornya kadang-kadang yang membuat kita kecanduan gitu. Kadang-kadang juga kalau misalnya ini kita misalnya nonton atau baca buku, perannya kayak gini, kita cobain perannya gitu, itu tuh asik banget. Jadi candu. Ya. Dari candu kita balik ke canda tadi. Dari umur berapa lu tukang canda? Emang bokap nyokap ada yang tukang heureuy gitu, tukang canda? Karena kan semua orang kalau disebut Isur Muchtar pasti mengharapkan lu mengeluarkan celetukan lucu. Keluarga gua tuh ya, keluarga gua serius kalau lagi punya hutang.
Kalau nggak punya hutang atau lagi happy, Hancur, wah, udah, parah. ketawa-ketawa, ya parah. Ketawa-ketawa parah itu Si kalau nyokap juga, si mama juga. mama itu dia penggembira, senang, tapi dia menikmati adik-adiknya Yang lucunya. adik-adiknya lebih parah-parah banyak. Lucu Sunda. Lucu Sunda. Oh. Pada kalau lu kumpul di sini ngelihat acara di sini keluarga, ada yang nyanyi joget dengan heboh, ada yang nyanyi lagu apa Mira Santika, semua joget-joget. Aduh. Pokoknya sampai yang datang keluarga Isur mah rame ya, nggak ada tamu juga pada pada asik sendiri. Oh, Nah, jadi basicnya udah begitu. Nah kemudian kalau dari bapak aku, sebenarnya bapak aku ya pejabat, tapi sebenarnya ada suka heureuy itu Pak, nggak terlalu dalam ya, tapi karena kan dia pejabat ya. Tapi kalau adik-adiknya kakek aku juga tukang bercanda, kakek Aki Rafei almarhum, tukang bercanda, tukang heureuy gitu, seneng heureuy. Kakek aku yang lebih tukang heureuy lagi adalah adik-adiknya. Oke. Ada satu Aki Sapri namanya. Aki Sapri dulu jaga di sini almarhum. Dia itu suka bercanda. Tapi bercandanya mukanya dengan muka aki-aki yang polos gitu ya. Bang Sapri, ayo telepon tuh. Terus dia, ya tadi ke telepon itu. Maksudnya ada orang nelpon nggak? Aku kan maksudnya ada orang telepon nggak? Telepon tuh. Ya tadi gini gitu. Dari tadi di situ teleponnya gitu. Tapi maksudnya itu dia bercanda apa serius? Bercanda, dia bercanda dengan hihihi gitu. Oh. Terus yang bodoh lagi, aku mau bangun pagi kan. Terus aku, Mas Sapri, mau tidur dulu ya, nanti besok pagi bangunin ya jam 6. Ya, dia mau asik nonton TV aja. Terus nggak lama dia ngetok. Tok. Aku, aduh apa sih gitu. Mas Sapri, apa sih? Bangunnya sekarang aja, nanti besok takut saya lupa. Oh, itu bercandaannya dia. Oh. Bang Sapri, aku hehehe. Itu lu bawa nggak ke siaran radio OS dulu? Enggak ya? Aduh, tapi teman-teman aku kayak Denny segala macam tahu karena ketemu sama Bang Sapri itu. Nah, tapi si Denny Chandra mungkin style bercandanya malah kayak si Aki Sapri Iya, itu. kayak jahil ya. Yang adalah mungkin ketika dipartnerin sama Om I, cocok karena lu kan hidup sama si Aki Sapri. Jadi digantiin aja sama Denny Chandra. Lucu loh mereka berdua ini. Zaman dulu ya yang namanya Denny Chandra dan Isur itu, Denny Isur disebutnya ya. Itu tuh saking ngetopnya disangka itu satu orang. Jadi mana Isur? Iya. Halo Mas Denny Isur. Loh, enggak. Ini Denny, ini Isur gitu kan ya. Orang suka nggak bisa bedain, bener nggak sih? Aduh, iya bener, sering Halo, Mas kejadian Denny gitu. Isur. Mas Denny Isur. Loh, ini Denny yang mana, Isur yang mana? Ada 2 orang, misalnya 1 orang. Aduh, ya gitu zaman dulu deh. Hujan nih, hujan. Kayaknya mohon maaf pindah dulu ya kalinya. Nggak apa-apa. Ke dalam. Ya nggak apa-apa lah. Daripada ntar bunyinya betak. Oh iya benar. Yaudah, yuk kita pindah ya. Pindah dulu ya. Bentar ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Asik, kita udah di dalam sekarang. Terima kasih ya udah menyediakan rumahnya ya Om I ya. Jangan berterima kasih pada saya, karena ini bukan rumah saya. Oh bukan. Ini rumah ibu saya. Oh iya. Terima kasih ke mama saya aja. Balik dari KL, kan kemarin 2009 ke KL.
Terus balik ke sini karena satu musim sudah 2009 belum di KL, 2009 itu masih di Sungai Petani, Kedah. Sungai Petani. Pindah ke KL 2011. Oke. Ya. Sampai dengan sekarang 2025 ketika kita ngobrol ini, pindah balik ke Bandung tuh 2024 akhir ya? Ya, di November 2020. Karena kontraknya Teh Via, Ya. istrinya Om I, sebetulnya selesai di sana. bukan kontraknya selesai, tapi lebih cenderung istri aku yang mengundurkan diri. Karena udah nggak merasa nyaman dengan kondisi di sana, di universitinya. Itu gitu. ngajar, Ya ngajar. tapi praktek juga nggak? Nggak. Kalau, jadi gini, kalau gini, sebagai kita adalah dari UNPAD, dari UNPAD, ya, Unpad. jurusan UNPAD, itu kalau ke sana itu harus ada persetaraan dengan Commonwealth segala macam. Jadi harus kalau mau buka praktek sendiri itu harus ada ujian bla 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 bla. Kayak susah. bar exam kalau di Amerika. Ya gitu. Tapi Buat kalau lawyer. jadi kalau dia kerjanya di university dia boleh praktek tapi bukan sebagai atas nama sendiri tapi hanya kerjanya praktek di Kantornya orang. Ya di kliniknya Ya. university. Gitu. Klinik dentisnya Ya, university. ya. Tapi sempat praktek. Ya praktek. Dia ya maksudnya kalau ini ada pasien terutama pasien anak-anak banyak yang ya maksudnya suka banget sama Via karena Via. dia bisa menghandle yang susah, anak susah itu bisa dia handle sama dia. Bahkan ada sampai yang menunggu 6 bulan, ada yang Hanya menunggu untuk sampai ketemu hanya untuk Dokter ketemu Via. sama Dokter Nikla di sana. Oh, di sana bilangnya dokter Nikla. gitu. Oh. Jadi ya dia skillnya ya karena sudah pengalaman banyak, dia bisa misalnya ada ke muridnya atau ke dokter lain, ini anak nggak mau gini nih, Sini ku mamang. bla 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 bla, ngek muka. Mau aja, Mau, buka. gitu. Mungkin di belakangnya ada jin kodamnya, kamu awas loh, gitu. Oh. Dia mau bisa gitu. Jadi ilmu komunikasinya dokter Nikla ini, dokter gigi Nikla atau Tevia ya aku kenalnya, sebagai dokter gigi anak-anak Ya. pun teruji ya ternyata ya. Dan banyak yang memuji dia gitu kan. Aduh. Ya. Sampai student-nya itu tepuk tangan. Wah, Dokter Nikla, it's amazing. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dia bisa, wah, semua kepuk. Iya ya. Gue gemes deh ngeliatnya, lu bangga banget ya sama istri lu ya. Emang dia bagus. Enggak. Gini, waktu kita kenal dulu, zaman kita kerja ya. Lu kok kalaupun ngomongin Tevia nggak segininya intensitasnya. Ya, karena waktu itu kan dia nggak menunjukkan Sisi itu. sistem, tidak dia masih dalam sisi yang kerjaannya kecil yang ajar segala macam. Yang nggak ini baru sekarang kan yang lebih. Ini panjang umur orangnya diomongin. Ya. Tuh istriku datang nanti. Ya. Nanti wawancara Nanti ya. ya. Oke. Nanti say hi aja. Oh, suaranya aja ya. Ah. Gimana linggar jatinya? Terus? Gitu. Nah, jadi ya itulah dia juga punya ya gini, karena dia dulu kan Indonesia tuh hebatnya, terutama dulu kan dia dinasnya di Subang. Di Subang itu kampung yang mana mau nyabut apa segala macam udah dokter tuh kayak apa ya? Dokter gigi tuh udah kayak dokter biasa gitu ya. Jadi kalau nyabut atau segala macam ke dia. Nah, sampai dibawa ke sini, misalnya gini, kejadian itu teman-temannya ada satu pasien yang harus ekstraksi atau ngebongkar gigi. Dokter ini wah patah. Dokter satu lagi temannya yang orang India patah. Sama dia ting pluk keluar. Semua orang amazing gitu. Dia emang skillnya untuk pergigian dia memang keren dia bagus. Oh, gitu. Teruji lah. Tangan-tanganan kan Iya. katanya juga. Makanya tangan-tangan. Oh, gitu. Karena dia mungkin ya udah gini, yang gitu udah masalah pengalaman ya, jam terbang. Kalau ini nggak tahu, kalau gini nggak bisa keluar, terus pakai cara lain dong, gini. MacGyver. Iya. Iya. Nah dia udah menguasai itu, nggak semua orang bisa. Iya. Ya karena yang namanya mungkin di Malaysia atau di teman-temannya dia nggak mengalami pengalaman kayak Yang di Subang itu. Di kampung kan. Di kampungan aneh-aneh ya. Di kampung itu yang namanya 40 pasien dia hajar sendiri. Segala gigi miring dari mana ke mana tuh ada semua modelannya ya. Segala macam. Itu kalau di sana kan
paling 2 pasien, 3 pasien, 4 pasien Yang ya. aneh Dokter yang giginya, iya. ya. Kalau di sini kan semua aneh giginya. Banyak yang aneh, macam enggak semua gitu. Ya. Jadi apalagi kalau di desa ya. Nah, tapi gue seneng mendengarkan lo berbicara seperti ini soal your wife ya. Dulu-dulunya soalnya nggak segini, beneran deh kan aku main sama Om ini udah lama sekali, jadi I can feel it gitu. Apakah terjadi sesuatu ketika keluarga ini menyatu dan hidup bersama-sama di Malaysia jauh dari Ya. apa yang kalian tahu? Aku sedikit bisa relate karena merasa kami juga pindah ke Bali jauh dari apa yang kita tahu di Jakarta. But I don't know, your story? Saya Wan. nak bayar untuk anak saya ini. Ini apa surat pengantarnya kan? Ini letternya. Oh, oke, boleh. 2 anak ya, 2 anak. Oke, you jadi untuk setahun itu bayar untuk 2 anak itu kena ini. Sorry ya. Kena berapa? RM250. Tak banyak tuh. Ya, 750.000. 2 anak, 2 setahun. Buku dikasih. Tak payah banyak. Tak payah banyak itu. Itu kecil je. Dan tidak setiap rumah tangga bisa menjalani dengan baik deal yang dibuat berdua suami istri sebagai stay at home dad. Bisa dibilang lu stay at home dad dong. Ya.